Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini, tepatnya tanggal 17 Agustus 2021. Jadi sebelum kita ucapkan dulu selamat ulang tahun untuk negara kita tercinta Indonesia. Semoga negara kita cepat pulih dari pandemi ini dan negara kita makin jaya. Oke ya. Nah, jadi pada kesempatan hari ini gitu ya, aku bakal share tutorial yaitu cara mengatasi gagal upload KTP di akun prakerja. Ya, karena banyak kawan-kawan yang nanya di grup Facebook aku ini ya, di grup prakerja gelombang 18. Jadi buat kawan-kawan yang mau join, nanti linknya ada di deskripsi. Nah, dan juga ada beberapa juga kawan yang nanya melalui grup WA. Ya, jadi buat kawan-kawan yang nggak main Facebook atau hanya pakai WA, aku juga udah buat grupnya gitu ya. Jadi kalian bisa cek di link deskripsi. Nah, jadi di 2021 ini khususnya di gelombang 18 ya, fitur dari kartu prakerja itu semakin diupdate ya. Salah satunya kita diharuskan mengupload foto KTP. Nah, di sini nggak sembarang mengupload seperti sebelum-sebelumnya. Karena apa? Di sini ada tahap verifikasi penyocokan data. Apakah KTP-nya sesuai dengan yang dengan ini ya, yang kita input nomor KTP-nya gitu. Jadi masih banyak problem yang belum terselesaikan ya. Jadi buat kawan-kawan yang masih gagal dan masih stuck di upload KTP, di sini aku bakal kasih tutorialnya. Tapi seperti biasa, jangan lupa kalian tekan di tombol subscribe ya, supaya aku makin semangat untuk buat kontennya gitu ya. Dan sekali lagi jangan lupa kalian share juga ke kawan-kawan kalian. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Let's see it. Nah, jadi di sini aku bakal kasih yaitu cara mengatasi gagal upload KTP prakerja gelombang 18. Nah, hal ini juga berlaku bagi kawan-kawan yang sudah mendaftar dari gelombang 1 tapi tidak lolos sampai gelombang 18 ini. Jadi kalian wajib mengupload KTP kalian ya, tapi untuk yang sudah lolos tidak masalah. Oke, jadi langsung ya kita ke penyebab dan cara mengatasinya ya. Nah, penyebab gagal pertama yaitu KTP kalian yang burik. Ya, KTP yang burik nih alias yang udah kabur nggak jelas. Nah, itu salah satu penyebab yang paling fatal. Karena apa? Sistemnya ini ya mendeteksi dari nomor NIK kita, kemudian nama, tanda, dan tempat tanggal lahir. Nah, karena apa? Di sini aku juga punya kawan-kawan aku bahwasanya sistem dari prakerja ini mendeteksi hanya nomor NIK, nama, dan tempat tanggal lahir aja. Nah, jadi kalau misalnya fotonya blur, burik, itu nggak masalah, masih tetap bisa diverifikasi. Yang penting nomor NIK, nama, dan tempat tanggal lahirnya jelas gitu. Nah, jadi kalau misalnya penyebabnya ini KTP-nya burik, gimana sih cara ngatasinya? Yang ada lain, kalian harus ke Disdukcapil untuk minta cetak di belangku yang baru ya, karena nggak bisa dengan cara ini ya, mencoret di KTP langsung, itu nggak boleh ya. Jadi kalian harus mencetak ulang di Disdukcapil tempat daerah kalian gitu ya. Jadi caranya itu dia. Oke, yang kedua, cara kedua atau penyebab gagal yang pertama, yang kedua gitu ya, yaitu perbedaan data. Nah, maksudnya perbedaan data ini, jadi antara nomor NIK kalian itu berbeda dengan yang kalian input. Kemungkinan kalian entah salah input ataupun tidak gitu. Nah, untuk yang gelombang 1 dan gelombang 17 ya, yang udah buat akun, biasanya itu nggak ada salah lagi NIK-nya. Nah, itu biasanya untuk perbedaan nomor NIK itu nggak ada masalah gitu. Nah, kemudian juga yang bisa besar kemungkinan penyebabnya itu tadi di tanggal lahir kalian ataupun di nama kalian. Nah, itu berbeda data antara KTP dengan di data online di prakerjanya. Nah, seandainya gitu ya, seandainya ada perbedaan, memang ada perbedaan gitu antara yang di prakerja dengan yang di KTP kalian, solusinya itu tetap ke Disdukcapil ya. Kita minta ke mereka, nanti kalian bisa melapor aja gitu ya, melapor aja ke Disdukcapil bahwasanya ada perbedaan data yang dimana kalian harus mengupdate data pribadi kalian, yaitu data yang harus kalian samakan dengan akun prakerja kalian. Itu biasanya mereka bisa mengatasinya ya.
Jadi jika ada perbedaan data, baik itu nomor NIK ataupun tanggal lahir ataupun nama, ya kalian harus sesuaikan dengan di data prakerja kalian. Jelas ya. Jadi begitu solusi jika ada perbedaan data. Nah, tapi kalau misalnya setelah kalian foto kayak gini, ya muncul notifikasi bahwasanya NIK atau tanggal lahir kalian udah sesuai padahal tapi tetap terbaca seperti ini, bisa jadi penyebabnya di poin yang pertama, yaitu KTP-nya nggak jelas. Ya, kita lanjut. Nah, yang ketiga penyebab gagal yaitu tidak sesuai panduan. Maksudnya ini nggak sesuai dengan yang diminta. Karena kan kalau misalnya kalian ingat gitu ya, kalau kalian ingin mengupload KTP, nanti muncul tuh panduannya. Ya, seperti KTP itu harus asli, ya nggak boleh pakai fotokopi. Kemudian KTP harus nama kalian, nggak boleh pakai KTP orang. Kemudian nggak blur ataupun buram, atau nggak boleh burik. Nah, kemudian jangan gelap, fotonya harus terang, alias harus jelas terlihat gitu. Kemudian tadi juga di poin pertama KTP-nya jangan rusak ya. Tapi kalau misalnya KTP-nya nomor NIK-nya jelas, namanya jelas, tempat tanggal lahirnya jelas, insya Allah masih bisa ya. Karena apa? Setelah aku cek punya kawan-kawan aku, 3 item itu aja yang dideteksi oleh sistem. Oke. Kemudian di sini kalau misalnya foto ektp yang terpotong itu juga masih bisa ya. Seperti bilang tadi hanya poin NIK, nama, di tempat tanggal lahir aja. Oke. Nah, jadi kalau misalnya penyebabnya seperti ini, kalian sesuaikan dengan kondisi panduannya ini, yaitu kalian harus foto full, kemudian jelas ya nomor NIK-nya, tempat tanggal lahirnya, dan juga nama kalian harus sama gitu. Ya, jadi kalian harus ikuti panduannya gitu. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, yang keempat kemungkinan penyebab gagalnya itu ukuran fotonya nggak sesuai ya. Apalagi kalau misalnya HP Android sekarang kan udah paten-paten kali itu ya, kameranya otomatis kan ukuran fotonya itu juga makin besar. Nah, karena apa? Kalau misalnya kita foto langsung, kalau kalian buka di HP kalian gitu ya, kalian pilih ambil foto, nah itu bakal besar ukurannya. Apalagi HP-HP yang memang bagus kameranya itu. Nah, jadi solusinya kayak mana? Nah, solusinya itu ada di teknik cara ngambil fotonya. Usahakan kan ngambil fotonya itu jelas tapi agak jauh ya. Maksudnya jangan terlalu dekat gitu. Karena apa? Kalaupun misalnya kalian ngambil fotonya itu dari jarak jauh ya, nanti kalian bisa crop. Jadi nanti bakal otomatis terpotong dan ukurannya itu nggak lebih dari 2 MB. Ya, jadi jelas jangan terlalu dekat mengambil fotonya. Karena nanti kalian ada menu untuk memotong. Jadi lebih bagus fotonya itu jarak kamera dengan KTP agak sedikit jauh ya. Kalian ambil fotonya, kemudian kalian crop aja, kalian sesuaikan. Nah, itu bakal otomatis ukurannya bakal kecil. Ya, jadi sekali lagi fotonya nggak bisa lebih dari 2 MB. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, ini yang kelima. Nah, jika poin pertama kalian enggak, poin kedua enggak, poin ketiga enggak, dan poin keempat enggak, alias kalian sudah mengikuti semua instruksi dan panduan KTP, foto KTP tadi sudah paten, sudah sesuai, tapi juga nggak bisa, alias loading aja kayak gini, itu penyebabnya nggak ada lain adalah server down. Biasa server down ini di hari-hari pertama pembukaan dan di jam-jam pertama pembukaan. Itu orang-orang masih kemaruk, masih pada sibuk gedebak-gedebuk untuk coba untuk login ataupun akses website prakerja, otomatis server down. Nah, kalau solusinya ini gampang ya, kalian hanya tinggal nunggu dan sabar aja. Misalnya dibuka 3 hari itu kan, kalian buka aja jam-jam 11 ke atas gitu, jam 11 ke atas malam maksudnya ya, jam 11 malam ke atas itu otomatis kalian bakal lancar jaya, karena udah nggak rame lagi orang yang akses website prakerja. Ya, jadi kalau misalnya kendala loading aja dia nggak bisa terupload, itu bisa jadi server down ya. Kalau misalnya kalian udah malam juga nggak bisa terupload, bisa jadi pulsa ataupun pakai data kan habis. Jadi kalian cek dulu ada nggak pakai data kalian ya. Jadi sekali lagi itulah penyebabnya. Oke. Nah, misalnya udah berhasil upload, nah nanti bakal muncul verifikasi seperti ini ya, bakal muncul ektp kamu sedang diverifikasi. Bila dalam 24 jam belum ada perubahan, silakan isi formulir pengaduan. Ya, 24 jam ini maksudnya begini. Misalnya kalian upload jam 11 pagi. Berarti kalau misal 24 jam, jam 11 jam ini ya, jam 11 pagi besok lagi, itu hitungannya 24 jam. Nah, kalau misalnya masih tetap seperti ini muncul, kalian bisa menggunakan formulir pengaduan seperti ini.
Nah, nanti di situ bakal kalian mengisi ini ya penyebabnya apa kendala kalian. Kemudian nanti kalian bisa mengupload KTP kalian. Nah, kalau misalnya di formulir pengaduan ini kalian nggak harus foto, tapi bisa mengambil foto dari galeri. Jadi kalian bisa menyesuaikan KTP kalian dari ukuran dan juga cara menyesuaikan fotonya agar jelas gitu. Ya, tapi terkadang bisa juga lebih cepat, nggak harus 24 jam. Jadi kalian kalau udah upload, biasanya kalian cek aja tuh beberapa menit. Kalau misalnya lagi nggak rame, biasa tuh cepat. Ya, tapi kalau misalnya belum juga, ya udah kalian tunggu sampai 24 jam. Jelas ya? Oke, nah kalau misalnya verifikasi KTP-nya sudah berhasil dan sudah diterima, kalian udah bisa klik gabung di gelombang 18. Ya, tinggal klik aja gabung gitu. Nah, jadi ini berlaku untuk kawan-kawan yang belum lolos ataupun yang baru daftar akunnya di gelombang 18. Jadi kan tinggal klik gabung aja. Ya. Dan satu lagi, jangan tunda-tunda. Kalau memang bisa klik gabung terus. Karena apa? Di sini tidak diterangkan kapan terakhir pendaftaran. Biasanya 3 hari sih. Kalau misalnya buka 18 berarti misal dibuka tanggal 16 berarti 16, 17, 18. Berarti tanggal 18 bisa terakhir. Itu kemungkinan gitu ya. Karena biasanya 3 hari, tapi kita tidak tahu di gelombang 18 ini. Ya. Oke ya. Jadi kurang lebih itu tadi ya. 5 penyebab dan 5 solusi bagi kawan-kawan yang masih terkendala dengan penguploadan KTP di akun prakerja gitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya kalian masih gagal ataupun masih bingung bisa komen di bawah dan kalian juga bisa menanyakan di grup Facebook ataupun di grup WA yang ada di deskripsi ya. Sekian dari aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga share ke kawan-kawan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.